Sampai jumpa ya. Ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, antum. Tapi Anda minta dengan terjemahannya ya. Ayo silakan. Artinya Masya Allah ya, mumtaz ya. Hasan, tabarakallahu fiik. Tolong dikasih bukunya. Nah. Baik. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Usul salasa itu adalah seorang hamba mengenal Rabbnya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ma'rifah di sini adalah ma'rifah yang muradif dengan ilmu. Ma'rifah yang muradif dengan ilmu. Ma'rifah itu kalau kita artikan mengenal. Mengenal sini maksudnya mengilmui. Karena di sana ada perbedaan antara al-ilmu dan al-ma'rifah. Al-ilmu itu ya bisa jadi mengetahui sesuatu tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Kalau ma'rifah mengetahui sesuatu tanpa didahului ketidaktahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan al-ilmu, bukan al-ma'rifah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu tanpa didahului dengan kebodohan, tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Allah sudah tahu sejak dahulu. Ini ilmu. Kalau ma'rifah tadi mengetahui sesuatu tetapi didahului dengan ketidaktahuan, kebodohan. Jadi ma'rifah di sini maksudnya ma'rifah yang muradif atau sinonim dengan ilmu. Bukan ma'rifah yang lain. Dan kata ma'rifah, kalau kita perhatikan, kata ma'rifah itu ada yang terkadang bentuknya celaan dan ada yang bentuknya tidak celaan. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nahl ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini ma'rifah tapi bentuknya celaan. Mereka tahu nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Jadi hanya sekedar tahu, mereka tidak barengi dengan rasa syukur. Atau contoh yang lain, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami beri Alkitab kepada mereka, kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Sesungguhnya sebagian dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran dan mereka tahu.
Jadi ma'rifah di sini bentuknya celaan. Mereka tahu tapi mereka tidak mau iman. Hanya sekedar tahu. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ma'rifah dalam dalil-dalil, dalam nas-nas itu ada yang bentuknya celaan dan ada yang tidak. Yang tidak, misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengutusnya ke Yaman, kata Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala." Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Fa idza arafu dzalika, ini fa idza arafu dzalika, apabila mereka mengetahuinya, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka salat 5 waktu dan seterusnya. Jadi kata ma'rifah itu ada yang bentuknya celaan, ada yang tidak, dan yang dimaksud oleh penulis ini adalah kata ma'rifah yang bentuknya bukan celaan. Jadi betul-betul mengetahui Rabbnya, bukan hanya sekedar mengetahui Rabb kemudian tidak mau mengamalkan perintah-perintahnya, bukan. Mengenal Rabb dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan konsekuensinya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar pengenalan, bukan. Akan tetapi pengenalan yang disertai dengan apa? Dengan ketundukan. Ya kalau hanya sekedar mengenal Allah, orang musyrik juga mengenal Allah. Tapi mereka tidak mau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi ma'rifah di sini maksudnya adalah al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang disertai dengan ketundukan. Baik. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu. Pengenalan seorang hamba. Ini kita bahas satu-satu ya. Kata per kata. Hamba, yang dimaksud dengan hamba di sini adalah manusia dan jin. Hamba secara umum. Bukan hamba yang bentuknya pujian. Yaitu hamba seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah sebagai hamba. Jadi hamba di sini maksudnya siapa? Manusia dan jin. Pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Hamba siapa? Ya manusia dan jin. Hamba manusia dan jin. Yang mereka mempunyai akal dan mereka punya kewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba itu terkadang ya bentuknya pujian. Misalnya Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba di situ bentuknya pujian. Artinya orang-orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Muhammad, Abdullah. Orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Rasulullah dan Rasulnya itu hamba bentuknya pujian. Hamba bentuknya pujian. Rabbahu, Rabbnya, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Rabb di sini maksudnya ma'budahu, ya sesembahannya, pengenalan seorang hamba terhadap sesembahannya. Ini bukan Rabb yang artinya pemberi rezeki, yang menciptakan, yang mengatur, bukan.
Sini maksudnya pengenalan seorang hamba terhadap sesembahannya. Karena kalau kita katakan di sini maksudnya pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya, tidak ada istimewanya. Rabb sebagai pencipta, pemberi rezeki, karena orang-orang musyrik juga meyakininya. Orang musyrik meyakini hal itu. Allah itu pencipta mereka. Allah itu yang memberikan rezeki kepada mereka. Itu orang musyrik tahu. Itu bukan yang dimaksud oleh penulis ini, bukan. Yang dimaksud oleh penulis ini adalah pengenalan seorang hamba terhadap sesembahannya. Terhadap sesembahannya. Di Rabbahu ay ma'budahu. Mana dalilnya? Bahwasanya di antara makna Rabb itu al-ma'bud. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ana ingin nanya ya, yang sudah belajar bahasa Arab. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Rabb sebagai apa? Rabb sebagai apa? Maf'ul bih. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Rabb sebagai maf'ul bih, yang disembah. Ya atau tidak? Rabb sini yang disembah. Yang menyembah siapa? Manusia. Fi'ilnya u'budu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum ay ya ayyuhan nasu u'budu ma'budakum. Itu maknanya. Wahai manusia, sembahlah sesembahan kalian. Rabb itu maknanya al-ma'bud. Al-ma'bud karena dia sebagai maf'ul bih. Berarti firman Allah Ta'ala misalnya alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maksudnya apa? Alastu bi ma'budikum, bukanlah aku sesembahan kalian. Jadi ketika malaikat nanya misalnya gini di alam kubur, man rabbuka, siapa Rabbmu? Rabb itu maknanya apa? Siapa sesembahanmu? Bukan siapakah Tuhanmu yang menciptakan kamu? Bukan. Kalau seandainya itu maksudnya, orang musyrik bisa jawab. Karena orang musyrik meyakini penciptanya Allah, pemberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Rabbmu? Siapakah penciptamu? Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu? Maka orang musyrik bisa menjawabnya. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa menjawabnya. Karena Rabb di situ, man rabbuk, itu maknanya man ma'buduka. Siapakah sesembahanmu? Siapakah sesembahanmu? Di Rabb di sini maknanya al-ma'bud. Memang betul ya, Rabb itu secara asalnya kata Rabb itu maknanya ya Khaliq, pencipta, kemudian apa? Al-Malik, pemilik atau raja, kemudian al-mudabbir, ya pengatur, kemudian apa lagi? Al-mumit, yang mematikan, al-muhyi, yang menghidupkan, dan seterusnya. Ini makna ar-Rabb, makna asal ar-Rabb. Tapi ketika para ulama, misalnya mereka menulis kitab, lalu mereka menggunakan kata Rabb, apalagi dalam pembahasan tauhid, maka Rabb situ maksudnya al-ma'bud, sesembahan. Sesembahan. Karena kata Rabb kalau ditelakkan itu juga mencakup al-ma'bud, ya sesembahan. Ketika disebutkan secara tersendiri, itu maksudnya ya juga al-ma'bud, sesembahan. Sama dengan kata fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu dua kata yang kalau disebutkan secara bersamaan itu maknanya berbeda.
Tapi kalau disebutkan secara sendirian, disebutkan fakir toh, maka mencakup di dalamnya miskin. Kalau disebutkan miskin toh, maka mencakup di dalamnya fakir. Kalau disebutkan dua-duanya maknanya beda. Apa pengertian fakir? Kalau disebutkan dua-duanya, fakir wa miskin. Apa pengertian fakir? Fakir itu orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, sama sekali nggak punya apa-apa. Kalau orang miskin, dia masih punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak mencukupi keperluan sehari-harinya. Gajinya 3 juta sebulan, tapi keperluannya 5 juta dalam sebulan. Ya, bayar anak sekolah, bayar listrik dan lain-lain. Ini masuk kategori kaya atau miskin? Miskin. Ya, keperluannya 5 juta, gajinya 3 juta, miskin. Kalau keperluannya 5 juta, dia nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan, dia fakir. Jadi orang fakir itu lebih kere daripada orang miskin. Ya, sama dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan dua-duanya maknanya beda. Islam itu amalan-amalan zahir, kalau iman itu amalan-amalan batin. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri maknanya sama seperti Rabb dan Allah. Rabb kalau disebutkan sendiri mencakup dalamnya Allah. Ya. Kecuali kalau disebutkan secara bersamaan. Maka Rabb maknanya rububiyah, Allah itu maknanya uluhiyah. Baik. Kemudian wadinahu, dan agamanya. Ya, Anda bacakan dulu sini syarah dari penulis. Kalau dari itu tambahan-tambahannya. Jadi kata penulis, usul salasah, yaitu yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah tabaraka wa ta'ala. Pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya tabaraka wa ta'ala, bima ta'arrafa ilaihi fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang dikenalkan atau dijelaskan dalam kitabnya dan sunnah rasulnya. Jadi mengenal Allah sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min wahdaniyatihi wa asma'ihi wa af'alihi, dari keesaan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya. Al-Qur'an, ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda juga ingin nanya nih, kalau ada yang memang sudah dapat hadiah juga. Siapa yang pernah menghatamkan Al-Qur'an plus terjemahannya? Nah, dapat hadiah. Ini pertanyaan berlaku juga bagi ummahatnya. Siapa yang sudah pernah menghatamkan Al-Quran plus terjemahannya? Jadi dia baca terjemahan Al-Quran, hatam, plus Arabnya. Ada yang pernah? Yang ingin Anda tanyakan, sebenarnya inti isi Al-Quran itu apa? Inti sari Al-Quran itu apa sebenarnya? Ada yang pernah? Ya, inti Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Ternyata kata para ulama, intisari Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Itu intisari Al-Quran, Al-Fatihah. Dan intisari dari Al-Fatihah ada pada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti inti Al-Quran itu tauhid. Inti Al-Quran itu tauhid. Isi Al-Quran itu tauhid. Kalau kita baca Al-Quran, insya Allah kita akan dapati di sana ayat-ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya ada nama-namanya, nama-nama Allah, ini tauhid asma wa sifat. Ya, kemudian juga perbuatan-perbuatan Allah, itu tauhid rububiyah dan seterusnya. Jadi aneh kalau ada orang dia baca Al-Quran tapi dia tidak paham tauhid. Padahal Al-Quran itu isinya tauhid.
Lebih aneh lagi kalau ada dai, ya, yang tiap hari bicara dalil, tapi dia tidak pernah mendakwakan tauhid. Al-Quran itu isinya tauhid. Kok dia tidak pernah dakwahkan tauhid? Tidak pernah dakwahkan tauhid, dakwahnya tentang ini, dakwahnya tentang itu, dan seterusnya. Ya, jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa keesaan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya. Fa huwa rabbu kulli syai'in wa maliku. Dialah Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. La ilaha ghairuhu wa la rabba siwa. Tidak ada ilah yang hak, ya, selainnya, dan tidak ada Rabb selainnya. Wa hadza aslul usul. Ini merupakan pokok yang paling pokok, dasar yang paling dasar. Fayajibu alaina ma'rifatuhu, maka wajib bagi kita untuk mengenalinya, benar-benar mengenalinya, benar-benar mengilmuinya. Lina'budahu ala haqiqatin wa basiratin, supaya kita bisa menyembahnya, ya, sesuai hakikat dan sesuai ilmu. Wala yakunul insan ala haqiqatin min dinihi illa ba'dal ilmi billahi subhanahu. Dan seseorang tidak akan berada di atas hakikat agamanya kecuali setelah mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu lahu minat ta'zim wal ijlal, dan mengilmui hal-hal yang wajib baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, berupa pengagungan dan pemuliaan. Taib, kemudian yang kedua, wadinahu, dan agamanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian ad-din? Apa pengertian ad-din? Agama itu apa? Artinya agama. Agama itu ma amarallahu bihi ala alsinati rusulihi. Apa yang Allah perintahkan melalui lisan para rasulnya. Atau ya, pengertian lain, apa yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Ini pengertian agama. Jadi agama Allah, ya, dinahu, ya, agamanya, agama Allah adalah sesuatu yang Allah syariatkan melalui para rasulnya. Dan rasul kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud oleh penulis ini, ya, mengenal agamanya adalah mengenal syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ana nanya misalnya sama antum, apa yang dimaksud dengan mengenal agamanya? Maka jawabannya apa, ikhwan? Mengenal syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengertian nabi? Ma makna nabi? Wa ma makna rasul? Wa ma farqu bainan nabi wa bainar rasul? Siapa yang tahu apa pengertian nabi, apa pengertian rasul, dan apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi, oke. Mana yang lebih tinggi?
Kalau Nabi itu ada setiap kaumnya dan disuruh mendapatkan pada manusia. Kalau Rasul itu untuk seluruh umatnya, terutama Nabi Rasul siapa? Musa itu Rasul, tapi tidak diutus kepada seluruh manusia. Diutus kepada kaumnya toh, tapi dia Rasul loh. Rasul Musa. Rasul Nuh juga. Tidak diutus kepada seluruh manusia, hanya kepada kaumnya. Beda dengan Nabi Muhammad. Tadi sudah benar ya. Jadi setiap Nabi itu belum tentu Rasul. Tapi setiap Rasul itu sudah pasti Nabi. Mana yang lebih tinggi, Nabi atau Rasul? Rasul. Karena sebelum orang jadi Rasul, dia harus jadi Nabi dulu. Tidak bisa tiba-tiba jadi Rasul. Harus jadi Nabi dulu, kemudian dia diangkat menjadi Rasul. Makanya kan yang pertama kan, Nabi Muhammad kan diangkat menjadi Nabi. Nubbi'a bi'iqra'. Diangkat menjadi Nabi dengan Iqra'. Wa ursila bil mudassir. Dan diangkat menjadi Rasul dengan Al-Mudassir. Jadi Nabi dulu baru jadi Rasul. Gak ada tiba-tiba orang jadi Rasul. Makanya aneh ya. Sempat tersebar ada orang mengatakan, memang gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi saya Rasul, dia katanya. Dia mengaku dirinya sebagai Rasul. Alasannya karena dalilnya itu gak ada Nabi setelah Rasul. Nabi gak pernah mengatakan gak ada Rasul setelahku. Yang Nabi katakan tidak ada Nabi setelahku. Ya aneh, gimana tiba-tiba antum jadi Rasul? Kan harusnya jadi Nabi dulu sebelum jadi Rasul. Jadi aneh kalau dia mengatakan saya adalah Rasul. Ya, kadzab itu, pendusta. Jadi Nabi adalah rajulun, ya seorang laki-laki, atau manusia, seorang laki-laki, ada yang kata insanun, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak menyelisihinya, itu Nabi. Kalau Rasul, ya sama pengertiannya, manusia, laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang menentangnya. Jadi dua-duanya tetap diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Cuma yang satunya menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang beriman. Adapun yang kedua, Rasul menyampaikan wahyu kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang menyelisihinya. Jadi memang cobaan Rasul itu lebih berat daripada cobaan Nabi. Cobaan Rasul itu lebih berat daripada cobaan Nabi. Kedudukan Rasul lebih tinggi daripada kedudukan Nabi. Kayak antum kalau jadi ustadz, antum dakwah, ada ustadz yang dakwahnya enak-enak saja. Ada ustadz yang dakwahnya banyak tantangan. Lebih utama mana? Lebih utama ustadz yang banyak tantangannya. Ya, yang banyak tantangannya daripada ustadz yang dakwahnya tidak pernah ada tantangannya. Baik. Berarti para jamaah, perkataan penulis dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya anda bacakan penjelasan penulis ini. Wa ma'rifatu nabiyhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu al-wasitatu bainana wa bainallahi ta'ala fi tablighi risalah. Karena beliau adalah perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan risalah. Wa huwa afdalul khalqi 'alal itlaq. Beliau adalah makhluk yang paling utama secara mutlak.
Pernah suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Ada seorang sahabat saya, semalam saya melihat ya ada timbangan yang diturunkan dari langit. Lalu engkau, ya Rasulullah, engkau ditimbang dengan Abu Bakar dan engkau yang lebih berat. Kemudian Abu Bakar ditimbang dengan Umar. Ternyata Abu Bakar yang lebih berat. Lalu Umar ditimbang dengan Utsman dan Umar lebih berat daripada Utsman. Kemudian timbangannya diangkat. Kata para sahabat, lalu kami melihat ketidaksenangan, ketidaksukaan pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, ya makna lebih berat, di sini maksudnya lebih utama. Lebih utama. Nabi Muhammad lebih utama daripada Abu Bakar. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Umar lebih utama daripada Utsman. Setelah itu timbangan diangkat. Timbangan diangkat. Kenapa Nabi tidak suka ketika mendengar timbangan diangkat? Karena menurunnya nilai-nilai manusia. Jadi semakin turun. Kalau seandainya Utsman ditimbang dengan Ali, maka Utsman lebih berat. Kemudian Ali ditimbang dengan sahabat yang lain, Ali lebih berat. Terus turun. Mungkin kalau zaman kita ditimbang dengan siapa kira-kira? Kita tidak tahu kita ditimbang dengan siapa. Ya, semakin turun, semakin menurun. Kemudian juga, ya karena munculnya fitnah-fitnah setelah khilafah Umar bin Khattab. Setelah pemerintahan Umar bin Khattab diganti oleh Utsman, banyak sekali fitnah-fitnah. Ya, mereka berontak terhadap Utsman. Mereka demo hingga mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah itu muncul ya banyak sekali fitnah. Bahkan para sahabat mereka perang ya di antara mereka dalam perang Jamal dan perang Siffin. Terus ya fitnah itu muncul ya sampai hari ini. Sampai hari ini banyak fitnah-fitnah ya. Anda kemarin dengar Ustadz dulu masjid ini banyak yang ribut Ustadz ya, ada yang begini. Itulah kita hidup di akhir zaman. Jadi memang banyak fitnah-fitnah yang muncul. Ada yang mengatakan masjid ini, masjid itu dan seterusnya. Terus fitnah akan bermunculan hingga terjadinya hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW orang yang paling utama secara mutlak di antara umatnya. Demikian pula di antara para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad yang paling utama. Yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu wal ahadits fi fadlihi wa sarafihi katsiratun jiddan. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Wa ma'rifatuhu fardu ala kulli mukallaf, dan mengenalinya wajib bagi setiap mukallaf, li'annahu la tariqa lana ila ibadatillah illa bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada jalan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau bawa. Jadi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi akan dijelaskan, ada yang memang hukumnya wajib, ada memang hal-hal yang harus kita ketahui dari beliau, dan ada yang hukumnya sunnah. Ya, ada yang hukumnya sunnah. Contohnya misalnya mengenali atau mengetahui nama beliau. Kalau ini hukumnya wajib. Wajib bagi umat Islam mengenali nama beliau. Siapa nama beliau? Muhammad. Karena nanti ketika kita ditanya, man nabiyuka? Ya kita jawab, Nabi Muhammad. Nabiku adalah Muhammad. Adapun mengenal nasab beliau, ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kalau nama beliau hukumnya wajib. Adapun nasab beliau hukumnya sunnah. Siapa yang hafal nasab Nabi ya? Insyaallah. Pertanyaan kok susah-susah Ustaz ya. Ada ustaznya juga belum tentu hafal ya.
Jadi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya, Muhammad namanya. Muhammad, kemudian ini baru kita hitung nasabnya ya. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, ada 10 ya, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ada 21. Sampai di sini para ulama nasab sepakat kebenarannya. Benar, ini nasab Nabi. Para ulama nasab, para ulama sejarah sepakat. Ini nasab Nabi sampai Adnan. Adapun di atas Adnan, ini siapa-siapa orang yang di atas Adnan, para ulama berselisih pendapat dalam menetapkannya. Banyak sekali ya perbedaan pendapat, tapi mereka sepakat bahwasanya Adnan ini termasuk keturunan Ismail. Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya, dari Adnan sampai Ismail para ulama berbeda pendapat. Ya, Ismail bin Ibrahim, dan dari Ibrahim sampai Adam ini para ulama juga berbeda pendapat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dari keturunan siapa? Ismail. Dan kalau lihat keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi dan rasul. Siapa yang hafal? Ada 21 nama. Kebanyakan ya 21. Oke, kita kasih diskon sampai 10 ya. Sampai 10. Udah kasih diskon 11 loh. Turin lagi. Ya, sampai 5, sampai 5. Sampai 5. Anak ulang ya, antum mendengarkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sampai di Qusay. Nah, bisa? Oke, tidak apa. Muhammad bin Abdullah, Tayyib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Masya Allah ya. Ini. Oh ini anaknya. Wah. Tidak apa? Tidak apa ya? Tidak apa. Ya. Kenapa antum tidak bilang sejak awal kalau itu anaknya? Biar anak milih yang lain. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Udah azan? Ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. la ilaha illallah. Tapi kita lanjutkan sedikit. Di sini Usara mendefinisikan Nabi, wan Nabi rajulun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dengan syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jika diperintahkan untuk menyampaikannya, Rasul, maka itu adalah Rasul. Ya, ini definisi lain, cuman yang lebih tepat tadi. Jadi Nabi dan Rasul sama, tetap diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau sini kan kata penulis atau pensyarah, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, ini kurang tepat. Yang benar, Nabi dan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Cuman kalau Nabi disampaikan kepada orang yang beriman, kalau Rasul disampaikan kepada orang kafir. Ya, jadi pengertian yang tepat adalah pengertian yang tadi ana sampaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini usul salasa yang disebutkan oleh penulis secara mujmalah, secara global. Nanti pada pertemuan berikutnya penulis akan menyebutkannya secara rinci. Secara rinci satu persatu, dan tentu ini ada faedahnya. Jadi kita ketika mengajar, ini faedah bagi para guru, ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita sebutkan dulu secara global, kemudian kita sebutkan secara rinci. Ya, nanti penulis akan bahas satu persatu. Kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah ini. Kalau kamu ditanya siapa nabimu, maka jawablah ini. Apa agamamu? Baru dirinci. Awalnya disebutkan secara global, kemudian baru dirinci. Dan ini sering Nabi lakukan. Ini sering Nabi lakukan. Misalnya Nabi bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Nabi sebutkan dulu secara global. Kemudian Nabi rinci. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan seterusnya. Apa tujuannya? Apa faedahnya? Tatmiman lil faidah wa tansitan lil qari. Untuk menyempurnakan faedah. Jadi faedahnya belum lengkap, disempurnakan. Ya. Dan untuk membangkitkan semangat para pembaca. Karena apabila seseorang mengetahui sesuatu secara global, dia ketahui lafaz-lafaznya, maka ia akan rindu untuk mengetahui makna-maknanya dan rincian-rinciannya. Ya, siapa Rabb kita? Siapa sih Nabi kita? Apa sih agama kita? Itu nanti dirinci oleh kita jadi penasaran, ingin mengetahui rinciannya, ingin mengetahui penjelasannya. Baik ya, sampai di sini. Ya, adapun yang ini buat ana ya, kata panitia. Ya, ini buat ana. Jadi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.